Nah, bagaimana kita bisa tumbuh berkembang menjadi pemuda yang punya identitas keislaman kuat dan hadir bukan hanya sibuk dengan urusan diri sendiri, bahkan jauh daripada itu kita bermalas-malasan menjadi orang yang mager, malas gerak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Sobat BMH TV? Alhamdulillah kita pada hari yang penuh berkah, penuh rahmat kali ini kehadiran bintang tamu yang luar biasa dalam acara yang kita nanti-nantikan, Bincang Mulia hanya di BMH TV, saluran cerdas menggerakkan. Baik, pada saat ini kita tahu bahwa sosok pemuda itu menjadi idaman dalam rangka pembangunan generasi. Jadi tema kali ini kita ingin mengulik lebih jauh bagaimana sih membangun jiwa heroisme dalam para kalangan kaum muda. Nah, kita sudah kedatangan tokoh inspiratif kita. Beliau seorang cendekiawan muslim, seorang doktor. Kita sapa langsung Dr. Muzakir dari Hidayatullah Institute. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Nih Sobat BMH TV pengen tahu lebih jauh, Ustadz aslinya kelahiran dari mana Ustadz? Alhamdulillah 40 tahun lah kurang lebih yang lalu kami dilahirkan di daerah Karangbugis, namanya di Balikpapan. Karangbugis, Masya Allah. Besar di Balikpapan, tumbuh di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatullah. Kemudian dalam perjalanannya juga ikut mengembara mencari ilmu ke beberapa wilayah. Dan sampai hari ini diamanahkan masih di Lembaga Hidayatullah. Baik, kalau background pendidikan sendiri seperti apa Ustadz? Dari SD, SMP, seperti itu? Iya, sampai tingkat SMA itu di Balikpapan. Sempat ada 2 tahun ditugaskan di Hidayatullah di Bogor, di daerah Cilember pada saat itu. Cilember ya? Iya. Itu belajar takhusus istilahnya. Oh, Masya Allah. Sebenarnya ditugaskan untuk masuk di lab school miliknya Pak Habibie pada saat itu. Oh, luar biasa. 10 orang dari Hidayatullah Balikpapan berangkat ke sini, ikut tes di Universitas Indonesia tahun 1996, tapi semuanya lolos. Lolos, Masya Allah. Lolos. Akhirnya ya takdirnya begitu, mampir di Hidayatullah Cilember pada saat itu. Cilember itu. Ya, 2 tahun di sana, kemudian kembali ke Balikpapan, menamatkan SMA secara formal, kuliah di Jogja S1, setelah itu studi S2 di Malaysia, kemudian lanjut juga S3 di Malaysia. Seperti itu, Ustaz. S3-nya di Malaysia. Dalam disiplin ilmu apa, Ustaz? Bidangnya pendidikan. Pendidikan. Ya, jurusannya kurikulum dan pengajaran. Kurikulum dan pengajaran, luar biasa sekali. Jadi sangat berkorelasi dengan tema besar kita hari ini, bagaimana mencetak, mendidik generasi-generasi Indonesia ya tentunya. Baik Ustadz, kalau aktivitas saat ini apa aja Ustadz? Saat ini kalau di Hidayatullah sendiri diamanahkan sebagai pengelola lembaga diklat dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan, namanya Hidayatullah Institute. Hidayatullah Institute, ya, luar biasa. Ini lembaga yang akan mempersiapkan talenta-talenta muda Hidayatullah untuk menempati posisi-posisi strategis dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa ya Sobat BMH TV. Ternyata beliau seorang yang intelektual muslim tentunya, dan juga punya misi besar, punya karya besar di umat Islam dalam rangka membangun generasi-generasi muda. Nah, berbicara dengan generasi muda ini Ustaz, iya, bagaimana sih menjadi pemuda atau generasi muda yang keren dalam perspektif Islam itu seperti apa Ustaz? Iya. Ya, tentu kalau kita melihat realitas hari ini, banyak setelah tahun 2000-an lah paling tidak itu,
setelah kita masuk di era milenium. Milenium ya, betul. Itu ditandai dengan bangunan-bangunan atau warna baju pakaian yang warnanya silver. Wah, ngejreng ya. Ya, ternyata itu mendeterminasi lah atau mencoba merasuk ke dalam karakter pemuda-pemuda Islam khususnya yang ada di Indonesia. Oh. Jadi kalau kita mengatakan krisis identitas begitu. Baik. Kadang-kala orang hanya melihat penampilan saja. Oh, keren nih dia nih. Kalau sekarang dibilang dia itu YouTuber, dia itu influencer, dia itu bisa apa. Tapi sebenarnya identitasnya dia sangat lemah. Dalam konteks ini, pemuda itu sesungguhnya kalau dikatakan pemuda yang keren, pemuda yang bagus, ya itu adalah pemuda yang memiliki identitas yang kuat. Pemuda yang memiliki identitas yang kuat. Nah, luar biasa itu ya. Itu ya yang keren dalam perspektif Islam ya, yang baik itu ya. Artinya dia tidak mudah terpengaruh begitu. Kalau dia pemuda muslim, maka identitas pemuda muslim seperti apa gitu. Ya, keyakinannya kepada Allah. Kepatuhannya kepada orang tua. Luar biasa itu. Kemudian adabnya kepada kawan, kepada masyarakat sekitar, kepada lingkungan. Akhlaknya gitu. Betul. Ya. Nah, kalau itu dimiliki, apapun yang dia lakukan, apapun pekerjaannya begitu. Itulah pemuda yang keren. Pemuda yang keren seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, ini semakin menarik sekali. Selanjutnya, menurut Ustadz Muzakir, siapa sih tokoh-tokoh pemuda dalam Islam, baik dalam sepanjang sejarah perjalanan Islam ini, Ustaz? Ya baik. Ya kalau adik-adik kita lah, adik-adik kawan-kawan kita mungkin yang dia kenal tokoh-tokoh. Kalau anak-anak usia SD, usia SMP itu superhero lah. Ada superhero gitu ya? Dia nonton film-film Superman atau Spiderman gitu ya kira-kira ya. Iya. Atau mungkin kalau dalam game-game yang sekarang itu, ya mereka banyaklah tokoh-tokoh yang sebenarnya itu tokohnya fiksi. Tapi atau mungkin di bidang sport, olahraga, entertainment misalnya, olahraga muncullah nama-nama ya pemain-pemain bola, basket atau badminton dan lain sebagainya. Ya itu bukan tidak boleh seperti itu. Baik. Tetapi ada contoh-contoh khususnya kita pemuda Islam ya dari zaman Rasulullah. Kemudian juga banyak diceritakan di dalam Al-Quran jauh sebelum zaman Rasulullah dan juga setelah zaman Rasulullah nanti juga. Ya, banyak contoh-contoh pemuda-pemuda yang punya integritas yang kuat, punya heroisme. Ini nih, heroisme itu ya. Bahwa sebenarnya pemuda itu walaupun usianya belasan tahun, tapi dia punya jiwa keterpanggilan untuk menolong masyarakat yang ada di sekitarnya. Ada panggilan begitu. Kalau hari ini kan yang pemuda itu kan anak-anak lah, usia sekolah. Yang kita kenal kan identik dengan bullying. Nah, bullying nih, ganggu orang. Sebenarnya hadirnya pemuda itu kalau dia punya identitas, tidak krisis tadi, maka dia bukan bullying, tapi dia adalah assisting, membantu orang-orang yang kesulitan. Seperti itu. Nah, di zaman Rasulullah kita kenal lah nama-nama seperti sosok paling dekat Ali bin Abi Thalib. Dia masih muda sekali masih muda, intelektual, betul. Dan tadi heroik. Betul. Hijrah Rasulullah, ya meninggalkan rumah beliau. Ali bin Abi Thalib inilah yang dengan keberaniannya menggantikan posisi Rasulullah di saat dikepung 10 utusan terbaik dari kaum kafir Quraisy itu mengintai dan menunggu ingin menyergap orang yang ada di dalam rumah Rasulullah, dan itu Ali bin Abi Thalib. Masih banyak, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini kurang lebih 17 atau 18 tahun pada saat perang Uhud. Hampir semua tubuhnya itu hampir tidak ada ruang yang lepas dari goresan sabetan luka panah dari pasukan kaum kafir ketika beliau melindungi Rasulullah. Kemudian ada bukan hanya dalam dunia peperangan, tapi kita punya sahabat yang namanya Zaid bin Thabit.
Zaid bin Nah, ini kaitannya dengan literasi. Di usianya sangat muda, belasan tahun juga Zaid bin Thabit ini. Usianya belum 7 tahun begitu ya. Ingin ikut perang bersama para sahabat, tapi Rasulullah melarang. Biasa sekali. Ini heroismenya ya. Tapi nanti setelah itu di belasan tahun Zaid bin Thabit inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis wahyu-wahyu yang turun kepada beliau. Nah, ini literasi nih, kemampuan menulis. Kemampuan kecerdasan intelektual tadi ya. Betul. Nah, generasi kita hari ini kan sejak kemajuan peradaban Islam kita hilang setelah terakhir di Andalusia, kemudian masuk ke Renaissance atau kebangkitan Eropa, kemudian ya seperti itu, kita sudah kekurangan orang-orang yang suka dalam bidang literasi. Seperti itu. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau bisa dianalogikan, beliau-beliau itu sudah menjadi dokter dan profesor di bidangnya pada saat itu. Betul. Ya. Seperti Dokter Muzakir ya, usia muda, intelek luar biasa. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya, apa sih keistimewaan pemuda dalam Islam itu sendiri Ustadz? Iya, iya. Orang sering melihat begini, pemuda itu kalau dalam perspektif hari ini, orang sering melihatnya ya masih perlu diatur begitu ya, orang melihatnya begitu. Atau pemuda itu malah menjadi source of problem, sumber masalah. Sumber ya, betul. Atau dalam teori psikologinya mereka masih labil lah. Oke. Labil nih anak-anak nih, apa maunya belum jelas, dependensinya, ketergantungannya kepada orang dewasa sangat kuat. Padahal Islam melihat pemuda itu sebagai satu aset penting. Aset penting dalam pembangunan peradaban. Rasulullah mengajarkan kepada kita, lingkaran-lingkaran Rasulullah itu adalah pemuda-pemuda. Panglima perang itu kan salah satunya panglima perang termuda ada di zaman Rasulullah SAW. Dai sekaligus guru yang ditugaskan itu adalah Mu'adz bin Jabal dan Mus'ab bin Umair. Itu masih sangat muda, bahkan Mus'ab bin Umair ini itulah tadi kita katakan bahwa pemuda harus kuat identitasnya. Mus'ab bin Umair ditinggalkan semua gelimang hartanya, situasi yang begitu mapan. Kalau kita bayangkan hari ini Mus'ab bin Umair itu sudah nyaman lah main PUBG kata anak-anak di rumah. Iya, betul. Main Free Fire kan, main Mobile Legend lah Mobile gitu Legend ya. Di rumah sudah, makanya WiFi udah bukan 3G, 4G lagi, sudah 5G. Sudah 5G. Mau motor NMAX kah, mobilnya HRV, BRV kah, mobil-mobil Eropa gitu. Katakanlah itu sosok Mus'ab bin Umair. Pada saat itu ya. Ditinggalkan. Masya Allah, apa yang dilakukan? Beliau menjadi dai ke Syam, yang hari ini kita kenal dengan nama Madinah. Syam itu mengajarkan kaum Ansor pada saat itu di Madinah, hingga mengirim 80 pemuda kabilah pertama yang melakukan kesaksian keislamannya, baiat di hadapan Rasulullah SAW. Ini begitu itu sebenarnya sosok pemuda seperti itu. Istimewa sekali Ustaz. Istimewa seperti itu. Nah, jadi pemuda itu aset penting. Aset penting. Kalau itu dikelola dengan baik, ya, sebagaimana Soekarno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda. Luar biasa. Bukan hanya gunung yang aku guncangkan dunia ini. Itu tadi. Artinya memang pemuda itu aset. Jadi kita harus melihat kalau ada adik-adik usia SMP, SMA, mahasiswa, wah itu aset penting. Ya, seperti itu kira-kira. Luar biasa sekali ya. Banyak sekali ternyata kita menyepelekan usia-usia muda ini, padahal disitulah menjadi golden age kita ya. Betul. Bahkan yang saya baca, saya tahu pendiri Hidayatullah itu sendiri tuh mencetus di usia berapa Ustaz? Ya kurang lebih 25 tahun lah kira-kira seperti itu. Luar biasa ya. Itu ya. Ya seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi, kenapa tadi kita menggaris bawah lagi identitas, Ashabul Kahfi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Betul. Pada saat pemerintah yang berkuasa pada hari itu zolim. Zolim. Artinya memang susah sekali
memperlihatkan simbol-simbol, bukan hanya simbol ya, tapi nilai keimanan, ya susah sekali untuk melakukan aktivitas spiritual, dan memang semua diperintahkan untuk tunduk kepada raja penguasa pada saat itu. Ya, kalau di zaman ini kan kita masih bisa beribadah berjamaah dengan baik, ya, melakukan muamalah dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu susah. Tapi inilah ashabul kahfi yang dikatakan di dalam Al-Quran, innahum fityatun. Fityatun itu adalah fata, artinya pemuda. Sesungguhnya mereka itu pemuda. Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, Rob mereka. Nah, itu artinya mereka punya kekuatan gitu, bahwa kalau dalam kondisi seperti ini apa yang harus aku lakukan, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi pemuda yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi juga, dua sosok pemuda. Oh, ini teman-teman nih, artinya pemuda sekarang jangan takut untuk melakukan aktivitas ekonomi. Nah, jiwa entrepreneurship itu harus ditumbuhkan dari sekarang. Kekurangannya umat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, seringkali kita itu menjadi kaum yang gelagapan. Oke. Nanti datang teknologi baru, kita bingung, apalagi nih. Kita baru pakai Android berapa misalnya, muncul lagi, sudah Android sekian. Kita baru pakai Facebook, Facebook sudah kenalkan lagi teknologi baru. Nah, nanti kita katanya ini ketemu dunia maya, tapi seperti nyata. Kira-kira antisipasinya seperti apa itu? Nah, kadang-kadang begitu. Nah, khusus di ekonomi itu Allah ceritakan dua pemuda di dalam surat Al-Kahfi. Yang satu Allah beri nikmat, dua kebun anggur, pagarnya itu pohon kurma, kemudian mengalir air di tengah-tengahnya. Yang satu ekonominya jauh tidak berhasil lah begitu. Betul. Dan mereka ini sahabat lah. Gitu. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Yang menarik dari dua pemuda ini, yang satu diberi berkah atau nikmat lah, ujian kenikmatan. Ya, dia punya kekayaan, sehingga kekayaannya membuat dia punya status sosial. Status sosial kalau istilahnya sekarang. Orang-orang bilang, wah keren lu. Nah, kata orang Jakarta ya, keren nih orang nih, banyak uangnya, kaya, masih muda. Karena sombong itu hilang identitas. Dia mengatakan, qala li sahibihi ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaro. Saya ini paling banyak hartanya dan paling mulia. Pokoknya songong lah gitu ya. Bener nggak tuh? Seperti itu. Yang menarik, yang satu ini nih ya, mungkin bisnisnya gagal. Ini dua orang. Atau mungkin sama-sama belajar nih, studi. Yang satu studinya bagus, yang satu nggak berhasil. Atau sama-sama apply lamaran kerja. Ya, betul. Yang satu diterima di perusahaan Bonafit, yang satu aduh boro-boro diterima. Ya dibaca aja aplikasinya enggak, kira-kira. Tapi yang enggak dibaca ini keren. Dia bilang sama temannya, akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah kamu sudah lupa sama Tuhanmu? Wah, ini dahsyat. Ini pemuda keren nih. Betul. Dia dia tidak tidak menjadi inferior ya, dengan ketidakmampuannya melakukan aktivitas ekonomi. Betul. Dia tidak menjadi inferior karena temannya ini sama-sama muda tapi berhasil sukses. Tapi dia punya identitas yang kuat. Akafarta billadzi khalaq. Kira-kira ada nggak anak muda hari ini yang mau menasihati temannya yang lebih sukses? Yang sudah sukses tadi ya. Betul. Bilangnya, Bang, antum ini sudah berhasil, tapi ingat Allah. Kira-kira jawaban temannya apa? Paling-paling jawaban temannya, ente ini bisnis saja nggak bisa ngalahin saya, sok ngajarin. Nah, kira-kira gitu. Pasti mundur duluan, tapi ini dahsyat. Kira-kira seperti itulah. Pemuda yang kuat identitasnya, dalam kondisi ia memiliki kelebihan, ia tetap ingat Allah. Dalam kondisi ia juga diuji oleh Allah, mungkin
karirnya nggak berhasil, sekolahnya nggak berhasil, tapi yang penting adalah kedekatannya sama Allah Subhanahu Allah wa Ta'ala. tadi itu justru secara esensi yang justru menunjukkan karakter pemuda yang terbaik. Betul, seperti itu. Luar biasa sekali Sobat BMH TV. Nah, terkait dengan momentum di saat ini kan adalah Hari Pahlawan, dan juga nanti ke depan ada Hari Guru. Apakah ada korelasinya Ustaz bahwa guru itu sebagai pahlawan-pahlawan, heroisme, sosok heroisme seperti itu? Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Iya, kalau yang sering kita dengarkan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, sosok pahlawan itu pada umumnya kita semua, tapi ada atribut-atribut tertentu yang melekat pada sosok-sosok tertentu. Baik. Salah satunya adalah guru. Kenapa mereka disebut pahlawan? Karena merekalah yang meng-create ya, atau mendidik anak-anak atau generasi-generasi muda menjadi generasi-generasi yang kuat identitasnya, kemudian memiliki kapabilitas, kompetensi dan kapabilitas tadi. Kompetensi, kemudian memiliki adab yang baik untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Makanya dalam konsep kita, kalau dalam konsep Jawa, guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Dalam konsep Jawa ini bagus nih, filosofi yang digugu artinya memang guru nggak boleh itu menampilkan akhlak yang tidak baik, karena dia digugu dan ditiru. Tapi dalam konsep Islam, guru itu adalah dia seorang murabbi, artinya dia menumbuhkan jiwa anak, ya, memotivasi, mengencourage, memberanikan. Kemudian dia adalah seorang muallim, dia mentransformasi ilmu pengetahuan yang dimiliki. Nah, kemudian dia adalah seorang muadib, mengajarkan adab tadi ya. Mengajarkan adab kepada kader-kader muda itu. Nah, kalau ini dilakukan bukan pahlawan tanpa tanda jasa, tapi pahlawan yang melangit. Nah, artinya bolehlah namanya tidak terlalu dikenal, hanya dikenal sebagian orang, tapi kebaikannya mengalir sebagaimana Rasulullah menjanjikan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalatsin. Salah satunya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan oleh seorang guru dan terus memberikan kebaikan, mengalir terus, yaitu penghargaan, karena Rasulullah sudah mengetahui itu bahwa guru itu pekerjaan yang luar biasa, yang mulia sekali, ya, memerlukan usaha lebih effort, gitu ya, effort yang luar biasa. Nah, sehingga diberikan jaminan-jaminan, salah satunya amal jariah yang terus mengalir walaupun sosok guru tersebut sudah tidak hidup lagi di dunia ini. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali ya. Berbanggalah, bersabarlah para guru, insya Allah akan menjadi pahlawan dengan jasa, dengan tanda jasa, insya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Baik Ustadz, terkait dengan sekarang ini fenomena yang muncul adalah pemuda-pemuda hijrah, itu luar biasa sekali gelombangnya Ustadz. Apa yang Ustadz bisa tarik dari fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang, gelombang hijrah tadi? Iya. Salah satunya sebenarnya ada satu kesyukuran begitu. Ketika pemuda-pemuda kita yang tadinya ikut kegiatan misalnya kelompok punk. Punk itu apa ya? Punk itu yang underground ya, yang rambut jingkrak ya? Rambut jingkrak itu, atau teman-teman kita yang bertato begitu ya, teman-teman kita yang rambutnya panjang, pirang dan sebagainya, kumpulnya ya mungkin di klub-klub malam, mungkin di tempat-tempat hiburan yang jauh dari ridho Allah gitu. Nah, kemudian kaum akhwat, pemuda-pemudi, para akhwat yang sudah tadinya tidak menggunakan hijab, kemudian bertransformasi menggunakan hijab, itu sebenarnya satu jalan bahwa manusia itu fitrahnya memang kembali kepada Tuhan, mendekat kepada Allah tadi. Ya, fitrahnya Allah. Seperti itu. Nah, sudah seperti itu tidak cukup, karena kita bukan sekedar bicara konten nih. Kalau bicara
BMH TV nih. Baik. Tidak hanya perang konten nih, berapa subscriber, berapa viewernya, untuk menarik minat orang, klik dan share, subscribe, Komen. komen gitu ya. Biasanya orang konten nih, konten sembarang lah konten. Tapi kita tidak seperti itu. Kita bicara konteksnya. Konteksnya luar biasa. Kadang-kadang orang-orang itu baru mendapatkan kulitnya, Oke. belum mendapatkan isinya. Nah, sebenarnya hampir sedikit lagi kalau teman-teman yang hijrah itu terus mengaji, terus mentadaburi ayat-ayat Allah, dan dai-dai terus berinteraksi dengan mereka. Kita lakukan pembinaan, salah satunya dai BMH misalnya dikirim ke sahabat Pang, dai BMH dikirim ke tempat-tempat di mana mereka suka berkumpul gitu ya. Komunitas tadi ya. Betul, komunitas-komunitas tadi. Kenalkan mereka kepada ayat-ayat Allah. Kalau itu dilakukan, insya Allah nih, mereka akan menjadi sosok-sosok seperti Umar bin Khattab. Yang hijrah itu ya, luar biasa Umar bin Khattab. Mana tingkat kriminalitas yang pernah dilakukan oleh sahabat hijrah tadi, tapi katakanlah ya dalam tanda kutip, saya mohon maaf ini, tapi untuk mempertegas saja, jauh lebih biadab orang yang bahkan mengubur anak yang dilahirkan dari rahim istri sendiri begitu. Perempuan dikubur hidup-hidup karena rasa malunya memiliki anak perempuan, dikubur. Mana teman-teman sahabat hijrah yang pernah melakukan? Sahabat hijrah melakukan mungkin ya walaupun itu juga sangat tidak boleh, berjudi tidak boleh, semuanya tidak boleh. Tapi kan sudah taubat nih, peluangnya sama dengan sebagaimana sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya ada peluang. Dan Allah katakan seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Ya Allah hapuskan kejahatan. Dan di ayat yang lain Allah katakan wa man taba wa amila solihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Jadi kalau dia taubat dan betul-betul beramal soleh, Allah hapuskan itu keburukan-keburukan yang lalu. Ya. Jadi sahabat hijrah itu sedikit saja lagi tahapannya begitu untuk kembali kepada fitrahnya. Fitrah tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu tentu istiqomah dalam kebaikan. Karena kalau Allah sudah ngasih hidayah, kemudian bagaimana indikator hidayah itu? Indikatornya adalah kemudahan-kemudahan dalam melakukan amal ibadah tadi ya. Tapi kalau sahabat hijrah itu sekedar konten, bukan konteks tadi ya. Bukan konteks, tidak sampai tadi ke substansi, sekedar konten, maka yang muncul ya cuman klub motor subuh, apa sih namanya itu? Touring memang. Betul. Salat subuh memang, tapi setelah salat subuh ya insya Allah tidak ada ya di tempat lain lah. Mungkin setelah salat subuh pergi ke pantai, ya mungkin ada ikhtilat di sana. Akhirnya tadinya bagus, terjadi percampuran antara al-haq dan batil. Padahal kalau hak datang, kebatilan pasti hilang gitu. Hanya kalau teman-teman mengkaji terus itu, ya pasti dari menghapus tato, membersihkan diri, taubat, sholat, ada ketenangan jiwa. Semua yang dilakukan dulu itu insya Allah ditinggalkan perlahan-lahan sampai menjadi Islam yang kafah. Seperti itu. Jadi ini luar biasa sekali bagi kita semua, para sobat-sobat BMH TV yang sedang dalam proses hijrah ya. Tadi Dr. Muzakir menyampaikan tinggal sedikit lagi untuk menggapai konteks hijrah tadi ya. Jadi tetap bergabung bersama orang-orang soleh, senantiasa belajar, menggali ilmu dan mendekat pada pengajian seperti itu luar biasa. Terus berjuang. Baik Ustadz, ada satu riwayat yang menyatakan nanti di hari di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah, salah satunya pemuda. Bisa di-share ke kita Ustadz, apa insight yang bisa kita dapat dari riwayat tersebut? Iya, dan banyak itu yauma la zilla illa zilluh gitu ya. Hari tidak ada perlindungan, imamun adil, ada 7 kelompok. Dan yang pertama imamun adil, yang keenam itu semua rojulun ya. Semua pemuda. Rojulun qalbuhu mu'allakun bil masajid.
pemuda yang hatinya terpaut di masjid, pemuda yang saling mencintai satu sama lain karena Allah. Masya Allah. Pemuda semua. Artinya apa? Kita katakan tadi, pemuda itu kita lihat bukan troublemaker. Pemuda itu kita lihat bukan orang yang labil. Pemuda itu potensinya kuat. Oke. Imam Syafi'i itu menjadi seorang mufti di usia yang sangat muda. Ya, muda sekali. Kalau kita lihat anak 9 tahun, 12 tahun sekarang, ada nggak kemungkinan jadi mufti? Kalau dalam perspektif hari ini mungkin kita lihat, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena pendidikan kita baik di formal maupun di rumah tidak memformat untuk itu. Tapi kalau kita melihat sejarah, maka kita akan mengatakan bisa anakku ya untuk menguasai ulumuddin, untuk kemudian bisa mengkaji fatwa-fatwa, baik fatwa yang kaitannya dengan fatwa kontemporer tadi. Sangat mungkin. Kenapa? Karena kita melihat potensi pemuda itu bisa. Kenapa? Pemuda itu punya curiosity namanya. Rasa ingin tahu. Keingin-tahuan itu ya. Coba anak-anak nih, kalau kita di rumah punya anak usia di bawah 6 tahun bahkan, atau nanti usia SMP, itu udah pertanyaan banyak sekali. Kenapa? Karena curiosity-nya. Nah, kalau rasa ingin tahu itu tidak diarahkan ke arah yang benar, maka muncul hacker-hacker. Ini nih banyak sekali hacker anak muda. Yang julid-julid tadi. Ya, kenapa coba hacker itu anak muda? Karena dia sudah terkoneksi dengan internet, dia punya gadget dan fasilitas komputer di rumah, betul. Dan orang tuanya tidak mengawasinya. Kontrol. Tapi karena dia curiosity-nya kuat, dia cari tahu sendiri. Dahsyat itu. Dan salah arahnya tadi. Salah arah, karena dia punya potensi, dia punya rasa ingin tahu, dia selalu ingin belajar. Dia kalau punya keinginan itu, anak muda itu susah untuk dibendung. Pokoknya kalau saya mau ini, ya sampai ya istilahnya anak-anak kita merajuk, anak-anak kita ya melakukan hal yang tidak kita mau sebagai orang tua. Kenapa? Karena dia ada keinginannya gitu. Ada keinginan dia ingin lakukan. Nah, potensi-potensi itu kalau terfasilitasi dengan baik, terarahkan dengan baik, nah, ini akan menjadi kekuatan. Kekuatan bagaimana caranya? Bangun identitas keislamannya. Kenalkan dia sama Allah sejak dini. Karena guru itu bukan hanya di sekolah, tapi seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Seorang ayah adalah figur contoh bagi kepala sekolahnya tadi. Kepala sekolah di rumah bagi anak-anak. Dalam Quran ada sosok Luqman, ada sosok Ibrahim dengan Ismail, ada sosok Nabi Daud dengan Sulaiman. Banyak sekali lah kisah-kisah para ayah yang terlibat dalam mengencourage, memberanikan atau memfasilitasi anak-anak muda tersebut untuk memiliki kapasitas gitu. Kapasitas sebagai pemuda yang punya identitas kuat, ya, atau kita bilang jati dirinya kuat, dan membangun kompetensinya. Anak-anak muda sekarang bangun kompetensi pembelajaran sekarang, jangan menunggu guru lagi, asalkan terarah. Anak-anak muda bisa jadi pakar-pakar di bidang apa saja, tapi tadi pondasinya adalah punya identitas keislaman yang kuat. Kalau ini terbangun, punya kompetensi, tinggal dibangun, dipupuk lagi kebermanfaatannya kepada masyarakat, kita akan menyambut kembali ya peradaban generasi yang gemilang ya. Generasi yang gemilang. 2045 buat Indonesia generasi emas, bukan hal yang mustahil kalau umat Islam terlibat dalam proyeksi besar keumatan ini. Itu tadi ya, luar biasa sekali. Seperti itu. Baik, ini luar biasa sekali. Namun sebagai closing statement kita minta tausiah dari beliau. Apa sih tips-tips bagi pemuda ini untuk menjadi pemuda yang memiliki karakter sebagai pemuda Islam sejati? Silakan Dr. Zakir. Iya, baik. Sahabat-sahabat BMH TV dan khususnya kawan-kawan para pemuda, bahwa tantangan generasi hari ini itu sangat berat ya, karena kita diserang dengan berbagai macam nilai-nilai yang tidak ada batasnya. Artinya borderless lah, kita hidup di negara yang tidak ada border, tidak ada batas.
Dulu generasi orang tua kita sangat jarang mendapatkan nilai-nilai atau interaksi nilai-nilai budaya dari dunia barat. Tapi hari ini kita disajikan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa tumbuh berkembang menjadi pemuda yang punya identitas keislaman kuat dan hadir bukan hanya sibuk dengan urusan diri sendiri, bahkan jauh daripada itu kita bermalas-malasan menjadi orang yang mager, malas gerak gitu ya, atau menjadi orang yang ya sukanya hanya berdiam diri di rumah, hanya merasakan bahagia dengan bahagia yang sifatnya fata morgana seperti itu. Maka ditunggu kehadiran pemuda-pemuda ya, sebagaimana Al-Khawarizmi yang mengenalkan angka 0 kepada peradaban matematika Cina pada saat itu. Ditunggu kehadiran Ibnu Sina pada saat orang tidak mengenal operasi pembedahan. Beliau yang mengenalkan ilmu ini. Ditunggu kehadiran Ibnu Batutah, Ibnu Rushdi, ditunggu kehadiran Ibnu Firnas, Abbas Ibnu Firnas yang mengenalkan gaya gerak, ya, melihat temannya lompat dari satu bangunan di dalam masjid ke bawah tapi pantulannya terasa sakit, kemudian beliau buatkan peralatan-peralatan, dari situlah muncul yang namanya pesawat yang kita tumpangi dari satu tempat ke tempat lain. Kawan-kawan sekalian, kaji ini Quran ya, kita harus menjadi generasi yang melek literasi. Melek literasi tentu kita baca referensi-referensi yang begitu banyak, buku-buku yang bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita baca, tapi yang paling penting adalah literasi Quran. Baca ini Quran, kaji itu Quran, ya, filosofi Iqra dan filosofi Al-Qalam harus kita bangun, bahwa baca, tulis, dan semua ilmu itu lahirnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kita bangun identitas bahwa kita harus menjadi generasi yang bermanfaat bagi umat dalam bidang apapun. Jangan kagum dengan kemajuan teknologi misalnya, yang teknologi itu malah menjerumuskan orang, sebagaimana salah satu peraih Nobel dalam bidang fisika, Stephen Hawking, yang meraih Nobel fisika tapi kemudian menemukan bahwa bumi ini, alam semesta ini akan kembali ke black hole, namanya dunia hitam. Sebenarnya hampir-hampir beliau itu, Stephen Hawking, bersyahadat, tapi karena tidak mengenal Tuhan sehingga mengatakan alam semesta ini berasal dari sesuatu yang tidak ada, akan hancur dengan sendirinya. Tapi kalau umat Islam yang melakukan ini, teman-teman pemuda ini punya identitas yang kuat dan melakukan spirit of inquiry, karena mencari ilmu. Jangan takut berangkat membelah benua ke Eropa, ke negara-negara maju lainnya, belajar ke negara Asia. Jangan khawatir, ya, tidak ada batasnya, borderless. Tadi belajar, tapi belajar untuk kemudian melahirkan teori-teori pendekatan yang bernafaskan Islam. Teman-teman jadi pakar dalam bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, menjadi guru-guru handal, ya, sehingga kalau itu yang teman-teman lakukan, maka kita yakin bahwa kita akan siap menyambut era peradaban baru, di mana masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam memberikan nuansa peradaban baru yang diisi dengan akhlakul karimah, jauh dari nilai-nilai kapitalisme, materialisme, liberalisme, pluralisme dan lain sebagainya, tapi nilai karakter akhlak mulia yang berbasis kepada Al-Quran. Seperti terima kasih kesempatannya kepada BMH TV. Baik, Sobat BMH TV dimanapun Anda berada, demikianlah bincang mulia kita hari ini yang penuh inspirasi dan menggetarkan bersama Dr. Muzakir. Beliau mengajarkan kita untuk menjadi generasi yang memiliki karakter Islami, terus belajar, terus berbagi kebaikan dan ketaatan dalam membela Islam. Saya Firjun Jailani bersama Dr. Muzakir pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah.